A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi bisa hadir kembali di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada. Tidak lupa salam serta selawat selalu kita sanjungkan pada junjungan kita semua, baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiinnya, dan tentunya pada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin amin Allah ya robbal alamin. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami hadir di hadapan para sedulur semua kembali lanjut pada konten viral tentang Pilpres part 3 ya. Sebelumnya sudah kita tampilkan dialog kami dengan pendamping goib dari semua calon, khususnya 01 dan 02. Dan kali ini kita akan coba berdialog dengan pendamping goib yang sama dari calon capres 03. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan semuanya berjalan dengan lancar. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Dan sebelum kami melakukan proses mediumisasi seperti biasa, kami tidak henti-hentinya daripada Cahaya Siliwangi kembali mengucapkan rasa terima kasih kami kepada seluruh sedulur Padepokan Cahaya Siliwangi dimanapun berada, yang selama ini sudah selalu setia menonton video-video kami dan selalu memberikan support dan dukungan terhadap perkembangan channel YouTube kami Padepokan Cahaya Siliwangi, sehingga kami terus mendapatkan satu support, satu semangat untuk terus menghadirkan konten-konten yang memberikan manfaat dan satu nilai baik pada para sedulur semuanya. Dan seperti biasa saya kali ini sudah ditemani oleh salah satu mediator dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi dengan Kang Nunu Nugraha. Siap Kang ya? Siap. Kita langsung mulai proses mediumisasinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru saya Sang Hyang Cahaya Nirwana, saya protek tubuh mediator dan masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk menembus masuk dalam tubuh mediator, semuanya terbentak neraka jahanam. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya yang saya tarik, hanya yang saya izinkan untuk bisa menguasai tubuh mediator. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Cahaya, saya mohon hadir di tempat ini untuk masuk dalam tubuh mediator, salah satu pendamping goib dari calon presiden 03 yang bisa mewakili dari semua pendamping goib ini untuk berdialog dengan kami di sini. Izin guru saya Sang Hyang Cahaya hadir. Allah masuk dalam tubuh, sinkron dengan energi tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Energinya sinkron dengan tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya protek apabila bukan yang saya maksud, apabila yang masuk ini hanya penyusup atau goib yang ambil kesempatan dan keuntungan dari momen ini, otomatis tubuhnya meledak. Allah. Mohon maaf kalau boleh tahu dengan siapa saat ini saya berhadapan. Energinya sinkron, otomatis kita suara tersambung dan terbuka, bisa bicara bahasa manusia. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan siapa saya berbicara ini? Silahkan. Saya. Kenapa ada di sini?
Kenapa dari sini? Ya, Saya sengaja mengundang Anda untuk hadir di tempat kami di Padepokan Cahaya Siliwangi karena berkaitan dengan satu event nasional yang berkaitan dengan calon pemilihan calon presiden, dan kami sudah melakukan 2 kali dialog dengan pendamping-pendamping goib dari 2 calon sebelumnya. Dan apakah ini benar bahwa Anda ini salah satu dari pendamping goib dari capres nomor 3? iya, betul. Mohon maaf kalau mungkin undangan kami di sini sedikit mengganggu kesibukan dan jadwal dari panjenengan sendiri. Kalau boleh tahu panjenengan ini dari golongan apa? Saya dari golongan jin. Dari bangsa jin. Iya, Wujudnya apa? wujudnya kakek tua. Kakek tua. Iya, Mohon maaf, tadi saya coba menghadirkan dari salah satu pendamping goibnya yang bisa mewakilinya. Apakah panjenengan bisa mewakili dari semua pendamping goibnya capres nomor 3 ini untuk bisa kami ajak berdialog di sini? kalau sampean percaya sama saya, apa yang sampean tanyakan, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ya, saya tidak bisa memilih. Artinya siapapun yang hadir di sini ya kami sambut, kami terima selama memang bisa mewakili dan bisa menjawab ya sedikit pertanyaan-pertanyaan kami yang berkaitan dengan capres nomor 3 beliau. Artinya di sini kami tidak punya kepentingan, kami tidak memihak siapapun di perhelatan ini. Kami hanya ingin memperkenalkan di dalam memperkenalkan sosok setiap calon presiden dari sisi yang lain. Mungkin kalau dari sisi fisik ataupun dari sisi syariat mereka yang terlihat oleh mata telanjang, semua masyarakat Indonesia sudah bisa mengenalnya masing-masing. Nah, di sini kami ingin coba untuk memperkenalkan, ingin menggali lebih jauh sosok-sosok yang memang sosok pilihan dari sekian ratus juta penduduk Indonesia. Ternyata 3 sosok ini terpilih yang layak untuk ditawarkan kepada bangsa ini untuk memimpin Nusantara. Jadi supaya jelas ya tujuan kami seperti itu. Kalau boleh tahu pertanyaan saya yang pertama sebagai awal, dari 2 sosok sebelumnya saya juga sebenarnya agak kaget awal ya, sebelum saya paham ternyata dari 2 sosok itu dari satu kerajaan yang sama, dari Majapahit. Kalau boleh tahu panjenengan sendiri ini mendapatkan tugas mengawal atau mendampingi beliau sebagai sosok goib yang mendampinginya, itu karena kepentingan secara pribadi atau memang ada penugasan khusus? Kami Hmm. khususnya di lingkungan partai yang kami duduki sekarang, itu sudah dari awal sudah ada tugasnya. Saya ditugaskan untuk mendampingi beliau. Dari awal itu kisaran berapa lama Anda atau panjenengan itu mulai bertugas mendampingi? Semenjak terpilihnya beliau menjadi calon presiden di tahun ini. Berarti berapa bulan ya?
Pengukuhan berarti semenjak dikukuhkan kan? Betul. Istilahnya dikukuhkan dari wakil partai yang mencalonkannya. Itu kalau Iya. tidak salah masih baru. Belum. Ya kisaran 3 bulan lah. Sejak itu berarti. Ya, pokoknya semenjak dia terpilih. Lalu penugasan panjenengan itu dari siapa? Tugas dari mana? Dari siapa? Kami, Boleh sedikit keras suaranya ya. supaya masyarakat lebih bisa mendengar. Karena beliau masih ada kaitannya. Leluhur-leluhurnya dia tuh dari kerajaan juga. Kerajaan mana kalau boleh tahu? Bali. Bali. Iya. Dari kerajaan Bali. Oh. Padahal dia orang Jawa. Kerajaan apa di Bali yang saya memang kurang paham tentang sejarah. Kalau di Bali itu ada kerajaan. Kerajaan apa ya? Bisa dijelaskan di sini. Itu dulu saya cuma ditugaskan saja. Ya. Kalau untuk kerajaan di sana, mungkin kami makhluk seperti kami ini belum bisa memberitahu. Kenapa? Itu kan hanya sekedar nama. Iya. Udah jadi rahasia. Mohon maaf. Kepentingannya apa gitu? Kalau hanya sekedar nama kerajaan itu harus dirahasiakan. Mungkin ada aturan. Tapi dari dua sosok yang lain udah masalah. Karena di Bali itu banyak kerajaan. Banyak. Terus maksudnya kaitannya dengan tidak boleh sebutkan nama itu apa? Di sini kita harus saling menghargai. Takutnya saya salah menyebutkan. Tapi kan justru malah menjadi para nonton setia kami itu malah bertanya-tanya. Justru memancing satu rasa penasaran yang nanti mungkin akan menimbulkan kecewaan untuk mereka. Tidak Jadi apa-apa. Nanti juga mereka tahu. ya artinya kan mereka butuh mengenal sosok ini awal untuk bisa menentukan pilihan terhadap seseorang itu kan mengetahui jejak rekam. Ya, saya memberikan pertanyaan ini sama pada siapapun dengan pertanyaan yang sama karena saya pikir pertanyaan ini sangat umum sekali, tidak mempengaruhi hal apapun.
Jadi tidak bisa disampaikan di sini. Tidak bisa. Oke. Mohon maaf. Lalu ada berapa kelompok di dalam tim Anda sendiri? Artinya yang mewakili sebagai pendamping goib. Di sini kan kita konteksnya yang mendampingi sosok capres dari sisi goib, berarti pendamping goibnya. Ada berapa kelompok yang mendampingi beliau saat ini? Ada 7. 7 kelompok. Lalu secara kekuatannya sendiri, berapa kekuatan dari 7 kelompok ini? Maksudnya kekuatan apa? Ya setiap panjenengan kan mewakili, ya kan? Panjenengan itu ditugaskan. Setiap yang ditugaskan itu pasti dengan unsur kekuatan. Apalagi konteksnya mendampingi, menjaga. Gak mungkin sampai disuruh sendirian tuh dampingin, gak mungkin. Iya, Iya kan? betul. Saya mendampingi beliau dalam urusan kekuatan. Kekuatan maksudnya seperti apa? Karena paslon-paslon yang lain juga sama. Intinya kekuatan untuk menjaga nama baik beliau dalam pertarungan ini. Iya, itu kan tugas panjenengan. Makanya saya tanyakan kekuatan panjenengan tuh berapa saat ini dengan seluruh 7 kelompok tadi gitu loh. Tujuh kelompok ini menyebar di berbagai daerah. Intinya untuk menyerap, membuat kekuatan baru di setiap daerah. Dalam satu kelompok, dia membawa pasukannya hampir 1000. Di sana menyebar lagi. Intinya untuk membuat kekuatan di satu daerah, untuk mempercayai bahwa beliau itu pantas menjadi pemimpin di negara ini. Seperti itu. Jadi strateginya berbeda ya. Strategi yang diterapkan oleh, saya menyebutnya bukan paslon di sini. Kalau paslon itu identiknya apa ya? Pasangan calon. Ya. Apa artinya paslon? Tidak mewakili lah. Kan di sini capres. Aki ini tadi saya bingung juga. Sebenarnya Aki ini mewakili mereka enggak? Kan saya tadi minta itu yang bisa mewakili suara mereka. Apa Aki hanya berbicara untuk kepentingan Aki sendiri di sini? Kami hanya petugas. Ya, sekarang gini. Petugas yang ditugaskan untuk mendampingi satu sosok penting itu kan bukan orang sembarangan. Artinya punya kualitas. Iya kan? Dan yang saya inginkan itu kan yang bertugas di area sekitar yang mendampingi beliau secara sosok pribadinya. Kenapa harus disebar ke daerah? Itu kan bukan tugas mendamping sosok kalau menurut saya.
Anies itu udah terbagi 7 Hmm. untuk membuat kekuatan di masing-masing. Untuk dari pribadi dia, saya yang mendampingi. Jadi kalau yang mendampingi secara pribadi Capres 03 itu cuma panjenengan sendiri, Iya, cuma satu kelompok. satu kelompok. Yang lainnya menyebar. Berapa kekuatan panjenengan bisa melindungi Capres 03? Saya sendiri, pasukan saya lebih banyak dari yang lain. Iya, berapa kekuatan? Hampir 35.000. 35.000. Panjenengan tahu nggak berapa kekuatan pendamping yang ada di Capres 02? Itu ratusan miliar. Makanya sekarang kekuatannya kami itu berkurang. Maksudnya ada apa di 03 ini kok kondisinya kok sangat memprihatinkan kalau menurut saya. Betul. Tidak seimbang dengan kondisi capres yang lain. Ada apa? Saya juga belum bisa memprediksi bagaimana. Nah, terus apa yang mau saya tanyakan? Kalau panjenengan sendiri masih seperti kondisi bingung. Iya, saya tidak tahu kekuatan saya kalah. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya levelnya jauh. Saya merasakan energinya sangat kecil sekali. Masa untuk tingkat seorang capres kekuatan panjenengan 35.000. Untuk di sisi alam goib kekuatan segitu tidak ada apa-apa. Itu bukan satu kerajaan kecil aja nggak sampai segitu, jauh di atas itu. Kerajaan kecil satu tempat aja sudah sampai angkanya miliaran. Panjenengan cuma bawa pasukan 35.000. Itu Sudah dibagi-bagi. Anda, saya berbicara tentang capresnya. Pribadi. Udah, maksudnya yang bertugas untuk melindungi capresnya ini, mendampingi. Ya Gitu loh. memang sedikit kalah jauh sama yang. Maksudnya kok kenapa nggak seimbang dengan alam nyata yang begitu heboh 03? Ada apa di 03? Panjenengan di alam sana bisa melihat ada apa sebenarnya. Karena 03 sekarang banyak suaranya hilang. Nah, kenapa itu? Faktornya apa? Ini faktornya dari pemimpin partainya. Ada kaitan itu? Iya. Ya, menurut panjenengan secara pribadi sendiri, bagaimana menurut panjenengan pemimpin partai ini? Kok sampai bisa menggerus, menghilangkan suara yang begitu drastis? Kalau melihat secara goib,
kita udah kalah. Sudah kalah. Karena kita sekarang bagaimana supaya bisa menaikkan lagi ya, berbagai macam cara. Ya, mohon maaf saya potong dulu sedikit Ki. Dari dua paslon yang sudah kami ajak dialog dari sisi pendamping goibnya, itu semuanya terlihat gambaran kekuatan-kekuatan yang mendampingi beliau sebagai capresnya. Itu sedikitnya setiap capres ini punya amanat dari kerajaan-kerajaan besar Nusantara yang memberikan satu kepercayaan kepada mereka. Nah, di sini yang saya belum lihatkan, apalagi tadi kelompok-kelompok yang Aki maksud itu seperti pecahan kelompok serdadu. Yang saya maksud itu, apakah tidak ada dukungan kekuatan dari terah kerajaan-kerajaan Nusantara besar ini yang mendukung Capres 03? Sekarang saja dalam berkampanye tidak begitu dihormati. Ada enggak menurut Aki sendiri yang di sana gitu loh? Itu kan di alam nyata, nggak usah diceritakan, manusia udah melihatnya sendiri. Ini di alam sana. Dari sisi goib, ada tidak dukungan dari kerajaan-kerajaan besar yang memberikan dukungan kepada sosok Capres 03 ini? Seperti capres-capres yang lain. Tidak ada. Tidak ada. Iya. Benar. Hanya dari kerajaan kecil yang di Bali itu. Iya. Subhanallah. Kok bisa begitu parah? Jadi pemimpin-pemimpin kerajaan Nusantara itu meninggalkan. Karena tidak ada simbol atau apa namanya di capres beliau itu tidak ada tanda-tanda. Iya, lanjut. Kalau yang di capres lain sudah pasti kelihatan dukungan dari raja-raja Nusantara. Makanya, kok saya tidak merasakan energi mereka di 03 ini? Memang tidak ada dukungan yang kuat dari kerajaan Nusantara. Oke. Ya mungkin itu. Tapi benar ya, Aki tidak membuat data itu. Saya mohon maaf, saya protek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izin guru saya sang yang saya protek apabila yang ada hukum mediator memberikan data-data yang palsu, memberikan data maka tubuhnya akan terbakar Allah. Lanjut ya. Ini pertanyaan yang umum yang sama saya tanyakan kepada pendamping goib capres yang lain. Ini di luar konteks panjenengan itu sebagai jaga pendamping, di luar konteks panjenengan itu diutus ya. Saya ingin bertanya pada panjenengan secara pribadi. Panjenengan secara pribadi melihat Capres 03 yang panjenengan saat ini lihat secara umum tadi sudah saya jelaskan ketiga sosok ini
ya diterima dan tidak diterima adalah sosok terbaik dari ratusan juta penduduk Nusantara yang layak untuk ditawarkan kepada rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, apakah bisa untuk memimpin Nusantara. Nah, secara pribadi panjenengan melihat sosok sepak terjang, kan panjenengan dari Al-Babi melihat secara jelas keseharian sepak terjangnya, layakkah beliau ini untuk memimpin Nusantara? Kalau dilihat dari segi pribadinya layak. Bukan hanya karakter, kemampuan segala macam. Cuma sedikit saja karakternya. Karakternya Kenapa dengan karakternya? orang tuh kalau melihat dari mukanya saja, dari luarnya, apalagi dari dalamnya, kalau yang bisa pasti tidak bakal memilih dia. Seperti itu. Dari wajah cukup unik ini. Dengan melihat wajah aja udah bisa menentukan untuk dipilih dan tidaknya gitu. Gestur Sampean juga bisa menilai. Oh gitu. Tapi kan semua orang punya prinsip yang berbeda. Tidak semuanya harus auranya beda sama yang lain. Gitu. Atau mungkin itu salah satu yang membuat para pemimpin kerajaan Nusantara itu enggan untuk merapat ke 03. Betul. Ada salah satu dari faktor itu, dari kepribadian pribadi. Ya. Kalau orangnya seperti yang lain, mungkin sebagian kerajaan Nusantara mendukungnya. Seperti itu ya. Ya sudah, pertanyaan saya tadi itu pertanyaan terakhir yang sama saya tanyakan kepada setiap pendamping dari setiap capres. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih pada panjenengan yang sudah bisa hadir dan ya sedikit berdialog, sedikit cerita tentang sebagai posisi panjenengan sebagai pendamping dari sisi goib dari Capres 03 ini. Dan mudah-mudahan apa yang bisa saya doakannya, artinya gini, mudah-mudahan apa yang banyak hari ini berselentingan di media sosial tentang bagaimana kondisi nanti setelah pemilu yang mungkin masih 50-50 antara terjadi kerusuhan atau tidak. Mudah-mudahan dengan dibukanya dialog seperti ini bisa sedikit mengurangi energi negatif yang ada dalam efek dari event-event seperti ini. Ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Silahkan kalau memang panjenengan untuk kembali bertugas sesuai dengan tugasnya. Monggo silahkan. Mohon pamit. Iya. Dengan cinta saya sangat percaya semua beliau Allah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur semuanya, mohon maaf ya. Nah, saya cukup kaget juga dengan hasil dialog kita yang untuk part 3 ini. Ternyata sangat jauh dari ekspektasi yang kita lihat di permukaan. Tapi itu semua kembali lagi pada para dulur semuanya untuk mengkaji, melihat
isi ataupun makna dari dialog-dialog kami. Dan mudah-mudahan dari part 1, part 2, part 3 ini dari seluruh dialog yang kami lakukan dengan seluruh pendamping goib dari setiap capres yang akan menunjukkan istilahnya jati dirinya di tanggal 14 nanti. Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik supaya muncul pemimpin yang memang bijaksana dan adil yang bisa membawa rakyat Nusantara ini pada kemahrifahan lah jinawinya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Kami berdua mewakili atas nama Padepokan Cahaya Siliwangi mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.